Massa kembali gelar aksi bela Palestina di Banda Aceh. Wisata berburu keong mata lembu di Pantai Lempu. Mengisi libur dengan pertualangan, Hayu Bulut gelar trip hiking ke Ujung Pajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kompas Aceh hadir dengan beragam informasi yang penting dan menarik, baik dari ibu kota maupun daerah. Sama saya Syaifah Atika, inilah Kompas Aceh. Selengkapnya, independen, terpercaya. Saudara, kita awali dengan informasi pertama. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menemukan 90 kasus HIV/AIDS di Kota Banda Aceh. Setiap tahun, jumlah penderita HIV meningkat. Penderita terbanyak laki-laki dan 70% penyebabnya karena hubungan seksual sesama jenis. Sejak pertama kali ditemukan tahun 2008, kasus HIV/AIDS di Banda Aceh menunjukkan tren peningkatan. Secara akumulatif, tercatat ada 857 kasus dari 2008 hingga September 2025 ini. Pada tahun 2023 ada 116 kasus, tahun 2024 meningkat lagi sebanyak 155 kasus, dan hingga September 2025 jumlah kasus yang terlapor sudah berjumlah 90 kasus. 70% penyebab terbesar kasus HIV di Banda Aceh ini disebabkan hubungan laki-laki sesama jenis atau homoseksual. Masih di usia produktif 20 hingga 30 tahun, lelaki remaja, mahasiswa, dan pekerja swasta. Dari hasil wawancara dengan penderita, mereka terlibat hubungan seksual sesaat, baik ada transaksi keuangan atau suka sama suka melalui aplikasi kencan daring. Penularannya lebih banyak dikarenakan faktor resiko hubungan laki-laki seks dengan laki-laki. Biasa kalau kita sebut dengan homoseksual lah. Berapa persen tuh di? Nah, sekitar 70-an persen lebih. Tapi ada juga ya karena yang lainnya ya. Tapi kalau karena narkoba, akhir-akhir ini kita tidak menemukan akibat narkoba, terutama penasun ya, pengguna jarum suntik. Usia mereka rata-rata? Kalau terkait usia, ini memang usianya rata-rata usia produktif ya, antara 20 sampai 30 tahun. Nah, ya sebagian besar memang ya remaja mahasiswa dan pekerja swasta lah. 21 layanan kesehatan baik itu di rumah sakit negeri dan swasta, klinik maupun puskesmas bisa diakses oleh masyarakat untuk melakukan screening, penegakan diagnosa dan pengobatan kasus HIV/AIDS. Pemerintah juga melakukan sosialisasi langsung dengan melakukan screening langsung bagi yang mau dan melakukan jejaring kemitraan dengan layanan kesehatan swasta lain. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, saudara, massa aksi yang tergabung dalam gerakan Aceh Peduli Palestina menggelar aksi bela Palestina di Kota Banda Aceh. Kali ini dilakukan di Arena Car Free Day Banda Aceh. Mereka kembali mengingatkan masyarakat Aceh untuk terus mendukung Palestina merdeka dan mengecam sikap Israel kepada warga Palestina. Aksi dimulai dari Simpang 5 Banda Aceh dengan long march menuju ke Arena Car Free Day Banda Aceh di Jalan Tengku Daud Bereuh, Banda Aceh, sambil menyanyikan yel-yel Free Free Palestine. Massa aksi menyusuri kawasan Hari Bebas Kendaraan itu sambil berorasi dan mengingatkan pengunjung untuk terus mendukung Palestina merdeka dan terbebas dari penjajahan Israel. Di sini massa juga mengingatkan soal penderitaan warga Palestina akibat invasi Israel. Walaupun ada kesepakatan gencatan senjata, namun warga Palestina belum terbebas dari penjajahan Israel. Tujuan kami di sini memang untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kita lihat saat ini masih saja menuju gencatan senjata, Israel masih menyerang membunuh rakyat Palestina. Makanya hari ini kami akan terus bersuara hingga kemerdekaan Palestina. Di sini menjelang titik gencatan senjata ini, masyarakat sudah mulai lupa gitu.
kondisi dari Palestina itu. Mereka melihat bahwa kejahatan sudah selesai, belum, padahal masih saja kejahatan itu masih banyak tahapan, tetapi Israel masih menyerang. Makanya kami di sini terus mengingatkan, menyuarakan, ayo kita ingat kembali itu Palestina belum mereka masih diserang, dan juga kami menyuruhkan, ayo kita boikot produk-produk produksi dengan Israel. Mereka juga serukan boikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel sebagai bentuk dukungan masyarakat Aceh kepada Palestina, termasuk perjuangan lawan genosida Israel. Dalam aksi ini, massa juga membawa berbagai atribut dan membagikan bendera kecil kepada pengunjung sebagai simbol dukungan kepada warga Palestina. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, Madrasah Aliyah Negeri 3 Banda Aceh melakukan penggalangan dana untuk Palestina. Uniknya, penggalangan dana dilakukan dengan cara bazar jajanan yang keuntungannya akan disumbangkan ke Palestina nantinya. Di sela-sela pemilihan ketua OSIM dengan menggunakan cara e-voting yang dilakukan para siswa-siswi di sekolah tersebut, ada market day yang dilakukan oleh para siswa dan dewan guru untuk pemenggalan dana bagi Palestina. Market day di Mantiga Banda Aceh dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Yang dijual pun beragam, mulai dari makanan, minuman, hingga kerajinan tangan yang dibuat langsung oleh para siswa-siswi. Penjualan dari market day tersebut akan disumbangkan sebagian besarnya untuk Palestina. Kegiatan ini mendapat respon positif dari orang tua siswa hingga komite. Jadi ini mungkin kegiatan ini adalah kegiatan akademik tahunan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIM pada MAN 3 Banda Aceh. Dan dalam hal ini atas inisiasi kepala madrasah mengkombinasikan dengan kegiatan market day dan juga penggalangan dana bagi saudara-saudara kita di Palestina. Allah, nanti beberapa pun sumbangan yang kita dapatkan dari kegiatan pada hari ini nanti akan kita berikan kepada mereka, setidaknya bisa meringankan sedikit beban mereka yang hari ini sangat membutuhkan bantuan dari kita semua. Madrasah Aliyah Negeri 3 Banda Aceh terus mengembangkan inovasi dan kepedulian siswa-siswi untuk sesama. Selain sistem e-voting yang sudah berjalan, pemenggalan dana untuk Palestina dari Market Day juga terus dilakukan secara rutin setiap bulannya. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, sejenak kami akan kembali dengan informasi pakar dunia jadi pembicara konferensi internasional FKH USK. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Aceh. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syakuala Banda Aceh kembali menggelar kegiatan ilmiah internasional yang berlangsung di AAC Dayan Daud Banda Aceh. Kegiatan itu bertajuk The First International Conference on Sustainable Environment International and Animal Research. Para menteri dan para pakar dunia menjadi pembicara dalam konferensi internasional tersebut. Konferensi internasional ini melibatkan sejumlah kampus di Sumatera dan Malaysia. Selain pembicara nasional, beberapa pakar dari kampus di Malaysia, Singapura, dan Korea menjadi pembicara dalam kegiatan ilmiah internasional ini, serta praktisi pegiat menjaga kelestarian satwa liar. Tujuannya dapat melahirkan ide, inovasi, dan peluang kerjasama, khususnya menghasilkan pendekatan untuk melindungi satwa liar yang terancam punah. Untuk itu, Fakultas Kedokteran Hewan USK ingin memperkuat jejaring melalui kolaborasi di tingkat ASEAN dan global dalam bidang pendidikan, penelitian, dan publikasi bereputasi internasional. Tentu saja kita berharap melalui forum ini akan muncul ide-ide, inovasi, serta peluang kerjasama di antara semua pihak untuk menghasilkan sebuah metode atau pendekatan yang bisa semakin memperkuat upaya kita untuk melindungi satwa-satwa liar yang terancam punah di dunia, secara khusus di Aceh sebagai contohnya. Seminar ilmiah dan kemudian juga melakukan kegiatan diskusi secara mendalam untuk mencari peluang-peluang kerjasama tersebut bisa terwujud di masa yang akan datang. Konferensi internasional ini memperkuat kolaborasi yang berdampak pada target Fakultas Kedokteran Hewan menjadi World Class Faculty atau USK menjadi World Class University.
Dalam konferensi internasional ini turut diserahkan penghargaan kepada tokoh pemerhati kelestarian fauna Indonesia 2025, yaitu Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antoni, anggota Komisi 4 DPR RI T.A. Khalid, dan Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haidar. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi selanjutnya, Saudara, dipotong hampir 200 miliar untuk pemerintah Kota Banda Aceh oleh pemerintah, diprediksi dapat mengganggu anggaran kerja hingga gaji para pegawai P3K di Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh berharap ada solusi dari pemerintah pusat untuk masalah tersebut. Wali Kota Banda Aceh juga berencana akan menghadap langsung ke pemerintah pusat untuk masalah tersebut dan meminta tambahan anggaran agar roda pemerintahan terus berjalan seperti biasanya dan tidak terkendala keuangan seperti gaji para pegawai. Selain itu, seluruh dinas terkait di Banda Aceh juga diharapkan untuk menjemput bola ke pemerintah pusat dengan program-program yang ditawarkan, hingga anggaran yang ada tidak terganggu birokrasi pemerintahan dan pembangunan di Banda Aceh tetap berjalan. Mengingat fiskal kita terus berkurang disebabkan karena transfer daerah yang sangat terbatas saat ini, yang kita terus berjuang agar pemerintah pusat melihat bahwasanya kebutuhan fiskal daerah ini yang walaupun katakanlah kota sudah punya PAD tapi dananya sangat kecil yang kita dapatkan, sehingga kita hanya bisa bertumpu dengan dana rutin saja. Nah ini kan nggak mungkin kita juga berjalan, apalagi P3K yang cukup besar yang harus kita angkat, yang juga menjadi beban dari pemerintah daerah kabupaten kota se-Indonesia gitu. Nah inilah harapannya, mudah-mudahan dengan kunjungan anggota DPR RI persoalan kota itu bisa diketahui dengan secara maksimal. Nah kita bersyukur ada anggota DPR RI yang mau turun langsung. Pemotongan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat ke Banda Aceh pada tahun depan diharapkan bisa ditinjau kembali. Skema lain juga sedang dikaji oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk tahun depan. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, anggota Komisi 5 DPR RI Irmawan berjanji bakal terus mengupayakan kelanjutan pembangunan jembatan Pango Kota Banda Aceh dan jalan menuju Lamsayun Kabupaten Aceh Besar yang sudah terhenti hingga 15 tahun lamanya. Hal tersebut disampaikan saat meninjau langsung jembatan penghubung Banda Aceh Besar yang sudah terhenti pembangunannya sejak 2010. Bersama Wali Kota Banda Aceh, Dirjen Bina Marga, tim BPJN, hingga anggota Komisi 5 DPR Aceh Munawar Gohwan. Pembangunan jembatan Pango tersebut sebelumnya direncanakan tembus ke Jalan Tenyak Makam 2 Prof. Ali Hashimi sampai ke Kampung Lamsayun Aceh Besar, depan Komplek Pendopo Wali Nanggro. Salah satu kendala besar dalam proses kelanjutan pembangunan jembatan layang hingga jalan penghubung dua daerah tersebut adalah pembahasan lahan yang belum diselesaikan hingga hari ini. Terkait pembebasan lahan, kelanjutan pembangunan jembatan dan jalan tersebut hanya tersisa 577 meter lagi yang belum dibebaskan. Kita juga berkunjung ke jembatan Pango, Bu, ya. Yang jembatan itu sudah dibangun sejak 15 tahun yang lalu, ya. Kan itu belum dilanjutkan pembangunannya karena keterbatasan dana. Nah, jadi tadi kita kebetulan tadi ada Direktur Jembatan, Dirjen Bina Marga. Tadi beliau juga kita ajak berkunjung ke sana. Mudah-mudahan itu akan kita perjuangkan. Insyaallah kalau Bu tidak tahu ini barangkali tahun depan, Bu, ya. Itu akan kita lanjutkan pembangunan jembatan Pango. Pembangunan lanjutan jembatan ini dianggap penting untuk mendukung aktivitas masyarakat antar kabupaten, bahkan untuk kepentingan lainnya. Apalagi di lokasi jembatan sekarang yang putus juga sudah mengalami beberapa kali kecelakaan. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi selanjutnya, Saudara, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengunjungi Kampung Siron Belang, Kecamatan Kutacot Gli, Aceh Besar. Isyana melihat langsung fasilitas sanitasi lingkungan di sana dan memberikan edukasi tentang pencegahan stunting kepada warga sekitar. Kedatangan Isyana Bagus Oka ke Kampung Siron Belang untuk mengedukasi warga soal pencegahan stunting lewat program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program ini, kata Isyana, mengajak semua kalangan ikut terlibat dalam pencegahan stunting. Isyana melihat langsung jamban umum dan sumur yang menjadi sumber air dan digunakan bersama oleh warga. Di Kampung Siron Belang, selain melakukan peninjauan dan edukasi soal stunting, Isyana
juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan jamban dan sanitasi di rumah salah satu warga di sana, karena selama ini ada warga yang tidak memiliki jamban di rumahnya, sekaligus memastikan program genting berjalan di Aceh. Untuk melihat bahwa dari kami sendiri memang selain program gerakan orang tua asuh cegah stunting, kami juga memang punya yang namanya program pendataan keluarga. Dari pendataan keluarga itu kemudian nanti akan dihasilkan data keluarga risiko stunting. Itulah yang kemudian menjadi dasar dari Pak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bapak Wihaji untuk membuat salah satu program prioritas utama Quick Wins-nya adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting tadi. Dari keluarga-keluarga yang risiko stunting kemudian kita lihat dan kita kolaborasikan dengan berbagai pihak, termasuk juga perusahaan-perusahaan, TNI Polri, kemudian semua lembaga masyarakat juga bisa untuk sama-sama kita mengatasi stunting ini. Tapi kalau untuk di Aceh, tahun 2023 itu masih di 29,4. Kemudian di tahun 2024 turun menjadi 28,6. Ada penurunan, tapi memang masih dibandingkan dengan rata-rata nasional masih cukup tinggi. Isyana berharap program gerakan orang tua asuh cegah stunting dapat menurunkan angka stunting di Aceh, karena prevalensi stunting di Aceh masih tinggi, yaitu 28,6% pada tahun 2024. Angka itu, kata Isyana, masih jauh secara nasional di bawah angka 20%. Mustajab, Kompas TV, Aceh Besar. Saudara, sejenak kami akan kembali dengan informasi tim Satgas mulai tertibkan tambang ilegal. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Aceh. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mencatat wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar saat ini memasuki musim penghujan. Intensitas hujan diperkirakan akan sering terjadi di fase Desarian 1 Oktober ini. Sementara puncak musim penghujan diprediksi terjadi pada Desember. Peringatan dini cuaca dari BMKG terpantau ada belokan angin dan konvergensi serta suhu muka laut yang hangat di wilayah Samudra Hindia Barat, Sumatera, dan perairan timur Aceh. Kondisi itu meningkatkan potensi penguapan yang berbentuk awan hujan, sehingga diperkirakan seluruh wilayah Aceh berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai angin kencang. Secara umum seluruh wilayah Aceh sudah memasuki awal musim penghujan sejak September lalu. Khusus Banda Aceh dan Aceh Besar, awal musim penghujan baru terjadi di Dasarian 1 Oktober 2025 ini. Intensitas hujan akan sering terjadi baik di waktu pagi, siang, dan malam. Sedangkan puncak musim penghujan di Aceh diperkirakan terjadi pada Desember mendatang. Untuk wilayah Aceh dalam 3 hari ke depan secara umum masih cerah berawan, namun memang wilayah Aceh saat ini sudah memasuki musim penghujan. Terakhir itu wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar sudah memasuki musim penghujan di Oktober Dasarian 1. Yang lainnya seperti wilayah Aceh bagian tengah, lalu Lok Sumawe, Aceh Timur, di pesisir bagian utara sekitarnya situ sudah memasuki musim penghujan dari bulan September Dasarian 3. Untuk curah hujannya tidak terjadi setiap hari, cuman memang intensitasnya akan lebih sering dibandingkan saat musim kemarau. BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai cuaca hujan di awal musim ini, terutama potensi angin kencang yang berpengaruh pada penerbangan dan penyeberangan kapal, serta ancaman bencana hidrometeorologi baik banjir atau longsor. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi selanjutnya, Saudara, Kabupaten Biren tak hanya dikenal dengan potensi pertaniannya, tetapi juga memiliki komoditas lain yang menjanjikan seperti jeruk bali. Ada seorang petani yang berhasil mengelola kebun jeruk seluas hampir 2 hektar yang kini menjadi sumber penghasilan utama sekaligus kebanggaan daerah. Kabupaten Biren tak hanya dikenal dengan potensi pertaniannya, tapi juga menjadi sentra penghasil jeruk bali. Di salah satu desa terbentang kebun jeruk seluas hampir 2 hektar dengan 100 batang pohon yang terawat rapi. Kebun ini milik Rusli, ia telah menekuni usaha jeruk bali ini selama bertahun-tahun.
Berbeda dengan buah musiman, jeruk bali dapat dipanen sepanjang tahun. Kondisi ini memberikan keuntungan tersendiri karena produksi tidak bergantung pada periode tertentu. Menurut Rusli, ketika hasil sedang melimpah, ia mampu menjual hingga 1 ton jeruk bali. Buah-buah tersebut sebagian besar dipasarkan ke Sumatera Utara dengan harga rata-rata Rp12.000 per kilogram yang dibeli langsung di kebun oleh pengepul. Harga yang relatif stabil membuat komoditas ini cukup menjanjikan sebagai sumber pendapatan. Dari sisi perawatan, jeruk bali membutuhkan perawatan rutin seperti pemupukan dan dipangkal secara berkala agar sinar matahari bisa menembus hingga ke bagian dalam tanaman dan menjaga nutrisi pada buah. Selain itu, pemupukan organik juga penting untuk menjaga kesuburan tanah dan kualitas buah. Meski demikian, musim hujan menjadi periode yang paling diperhatikan petani. Curah hujan tinggi dapat memicu serangan hama hingga busuk pada akar. Karena itu, harus selalu meningkatkan pengawasan saat memasuki musim penghujan agar tanaman tetap sehat. Ini kebun ini luas kira-kira 2 hektar. Jumlah batang sekitaran 180 batang. Kalau untuk perawatannya itu seperti apa? Itu perawatannya itu mudah. Yang pertama kita harus membuang yang istilahnya itu benalu. Benalu itu harus dibuang. Juga buah yang tidak produktif itu juga harus dibuang. Itu kalau panennya itu sebenarnya nggak ada musim, tapi di antara itu ada juga yang sekali musim itu buahnya melebihi dari buah biasa. Itu kalau harga jual itu kami jual itu per kilo, 1 kilo itu Rp14.000. Dipasarkan ke Sumatera Utara dan orang itu juga kita udah diantar masuk ke Brastagi Buah, Palangkaraya Buah, dan orang itu disortir kembali. Setelah disortir kembali, orang itu akan mengirimnya ke luar daerahnya lagi. Bagi masyarakat sekitar, kebun jeruk bali tidak hanya bernilai ekonomi, tapi juga menjadi bagian dari identitas daerah. Keberadaan jeruk ini membuka lapangan kerja musiman, sekaligus memberi tambahan pendapatan bagi warga yang terlibat dalam proses pemanenan hingga distribusi. Jeruk bali dari Biren pun diharapkan dapat terus berkembang sebagai komoditas unggulan. Selain menawarkan rasa yang segar, keberadaannya juga menjadi bukti bahwa pertanian lokal mampu berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Nah saudara, ini adalah jeruk bali dan ini masih belum siap panen. Ini salah satu jeruk yang tidak bisa dipasarkan karena terjangkit hama. Ini diseleksi ketika proses pruning, dan di Biren ini salah satu sektor andalannya adalah pertanian dan potensi jeruk bali itu cukup luar biasa sekali. Dan ini adalah jeruk bali yang sudah dikupas. Kita akan icip. Rasanya segar banget saudara, jadi tidak heran kalau jeruk bali ini selalu menjadi incaran wisatawan ketika berkunjung ke Biren. Rizka Devi, Syahril, Kompas TV, Biren. Saudara, pesisir pantai di ujung Sumatera tak hanya dikenal dengan keindahan lautnya. Ada hal unik yang bisa dijumpai di sana, berburu siput laut jenis keong mata lembu di Pantai Lempu, Aceh Besar. Selain menjadi kegiatan menarik, tradisi ini juga menjadi sumber mata pencaharian bagi warga setempat. Pantai Lempu selama ini identik dengan pasir putih dan ombak yang memikat wisatawan. Namun di sisi lain, ada aktivitas seru yang tak kalah menarik, yakni berburu keong mata lembu di antara terumbu karang dangkal yang tersebar di kawasan Babah 2, Aceh Besar. Aktivitas unik ini menjadi kebiasaan warga setempat. Warga biasanya datang saat air laut surut, sekitar siang atau sore hari, karena pada waktu itulah keong mudah ditemukan. Untuk berburu, warga cukup membawa karung atau wadah kecil, lalu berjalan sekitar 50 meter dari bibir pantai menuju area terumbu karang. Keong mata lembu atau Turbo argyrostoma ini dikenal memiliki daging yang lunak, bertekstur kenyal dan gurih. Biasanya cukup direbus dengan air garam dan daun salam untuk menghilangkan bau amis sebelum dikonsumsi.
Selain menjadi hidangan favorit keluarga, keong ini juga dijual ke pengepul dengan harga sekitar Rp5.000 per ekor. Aktivitas ini menjadi sumber tambahan pendapatan bagi warga pesisir. Kalau bahasa orang sekitar sini mata lembu. Biasanya warga di sini memang sering cari gini kalau waktu-waktu libur hari Minggu gini. Di sekitar Amati Lampu yang ini Jual Bungalu, dekat-dekat kafe Kimomong yang karang-karang dangkal lah. Selain di Pantai Lampu U, keong mata lembu ini juga mudah dijumpai di sejumlah pantai kawasan Aceh Besar. Banyak penikmat mata lembu yang percaya kuliner itu dapat meningkatkan stamina. Keong itu juga berpotensi menjadi sumber protein dan mineral yang berfungsi sebagai afrodisiak atau pembangkit gairah. Nova Bisdayanti, Kompas TV, Aceh Besar. Sementara itu, saudara, hari libur dimanfaatkan sebagian orang dengan beragam cara. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Hayu Bulut punya cara untuk mengisi waktu senggang dengan mendaki Gunung Lok Matai di kawasan Ujung Pancu, Aceh Besar. Komunitas Hayu Bulut dikenal kreatif melihat peluang. Mereka membuka jasa perjalanan wisata petualangan, salah satunya open trip pendakian Lok Matai. Kegiatan ini tak hanya diikuti oleh mahasiswa, tapi juga keluarga yang ingin menikmati liburan dengan cara berbeda. Kali ini lebih dari 20 peserta ikut serta dalam hiking trip Gunung Ujung Pancu. Sepanjang perjalanan, peserta disuguhi pemandangan alam yang memukau. Jalur pendakian yang berbatu dan akar-akar pohon menjadi pijakan utama. Sementara kicauan burung menenggelamkan rasa lelah. Meski jalurnya tidak terlalu tinggi, medan menanjak cukup menguras tenaga, terlebih bagi anak-anak yang baru pertama kali mengikuti kegiatan seperti ini. Sebuah rasa lelah akhirnya terbayar saat tiba di Lok Matai, sebuah surga kecil di Ujung Pancu. Hamparan pasir putih, air laut yang jernih, dan panorama perbukitan menjadi hadiah bagi para pendaki. Open trip ini paling wisata lautnya mungkin jernih. Dan di sini kalau mandi untuk berenang lebih enak. Karena jarak lautannya sedada lah, dari garis pantai ke dalamnya nggak terlalu jauh. Oke. Ada juga orang berkemah di sini ya? Juga ada orang berkemah. Kita buka trip berkemah nggak? Ada buka. Ada juga ya. Enggak, ini rencana bulan depan ya buka kemah. Di Lok Matai ini juga ada pendaki yang bermalam. Mereka mendirikan tenda di bibir pantai. Biasanya, setiap akhir pekan lokasi ini menjadi destinasi camping yang dipenuhi pengunjung. Tak ada salahnya jika ingin mencoba berwisata ke Gunung Ujung Pancu, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Kawasan ini terkenal dengan perpaduan pemandangan laut dan perbukitan yang menawan. Davi Abdullah, Kompas TV, Aceh Besar. Saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Kompas Aceh hari ini. Anda bisa menyimak tayangan Kompas TV Aceh setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atau siaran channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Matika mewakili tim redaksi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.